Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang nilai-nilai filsafat Pancasila. Anggota kelompok kami adalah Ilyana Ilmi Solihah, Ardelia Putri Eka Lestari, Ayuna Nur Insani, Bagus Prasetyo, Hairunisa, dan Resti Agnes. Yang pertama adalah pengertian filsafat dan Pancasila. 1. Pengertian Pancasila. Pancasila secara etimologis berasal dari kata Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal yang artinya berbatu sendi 5, atau secara harfiah dapat diartikan dengan dasar yang memiliki 5 unsur. Kemudian secara terminologis, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pasca kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila itu telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Yang kedua adalah pengertian filsafat. Secara etimologis, pengertian menurut arti katanya kata filsafat dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, terdiri dari kata phil and cinta dan sophia. Artinya adalah kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar, yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian, secara terminologis, secara umum, filsafat adalah sebuah pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan juga. Selanjutnya yaitu adalah pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Cicero 106-43 sebelum Masehi. Filsafat adalah seni kehidupan sebagai ibu dari semua seni. Yang kedua itu adalah menurut Aristoteles tahun 384-322 sebelum Masehi. Filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Yang ketiga yaitu adalah Socrates tahun 469-399 sebelum Masehi. Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Yang keempat yaitu adalah Plato tahun 472-347 sebelum Masehi. Menurutnya dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Selanjutnya yaitu menurut Al-Farabi yang wafat pada tahun 950 Masehi. Filsafat itu ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Oke, yang selanjutnya adalah pengertian Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Itu artinya dalam pembentukan Pancasila ini tidak terlepas dengan yang namanya filsafat. Oke, kemudian filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. B. Kedudukan, fungsi, dan peranan Pancasila. Pancasila mempunyai fungsi sebagai sumber tertib hukum, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai dasar filsafat negara.
Rahmat Hidayat menjelaskan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai berikut. 1. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ada dua macam kedudukan dan fungsi pokok Pancasila, yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, jelas seluruh peraturan negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sementara pandangan hidup bangsa berasal dari rangkaian kesatuan nilai luhur ditambah dengan wawasan menyeluruh terhadap kehidupan manusia yang dapat dijadikan kerangka acuan yang baik untuk menata kehidupan dalam melakukan interaksi sosial bagi masyarakat serta lingkungannya. 2. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar berfilsafat dan berpolitik bangsa. Pancasila merupakan suatu hasil konsensus baik secara filsafati maupun politik. Konsensus secara filsafati merupakan suatu konsensus mengenai dasar negara yang membahas sekaligus menyepakati dasar filsafat suatu negara. Sedangkan konsensus politik merupakan suatu konsensus mengenai cara pandang politik suatu bangsa harus berdasar dan berbatasan dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat bernegara. Dalam tatanan hukum Indonesia, Pancasila juga menjadi sumber tertib hukum yang tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu pembukaan UUD 1945, yang dijelmakan ke dalam pokok-pokok pikiran yang menyelimuti suasana kebatinan UUD 1945. Asas kerohanian Pancasila juga menjelma ke dalam aspek penyelenggaraan negara. Maka dari itu, kedudukan Pancasila adalah sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat negara Indonesia. 4. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang beragam suku, ras, adat, serta budayanya. Kehadiran Pancasila salah satunya adalah sebagai asas pemersatu untuk hidup bersama dalam suatu bangsa. Dilihat dari kenyataannya, Pancasila bersifat objektif sebagai dasar persatuan dan kesatuan yang telah ditentukan bersama oleh para proklamator Indonesia sebagai dasar filsafat negara setelah melalui sejarah yang panjang. 5. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai jati diri bangsa. Ciri khas jati diri bangsa telah diilhami oleh ide-ide besar dunia. Hal ini dibuktikan oleh sejarah proses kemerdekaan. 6. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Unsur kebudayaan memang telah melekat dalam Pancasila jauh sebelum secara resmi dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Nilai-nilainya meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Semua nilai tersebut telah mencerminkan budaya kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia bahkan sebelum negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila sudah membudaya dalam bangsa Indonesia jauh sebelum kata Pancasila diresmikan oleh para pahlawan kemerdekaan. C. Pancasila dalam pendekatan filsafat. Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam tentang Pancasila. Secara filsafat, Pancasila sebagai suatu nilai. Rumusan Pancasila sesuai dengan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Ada 5 sila Pancasila yang menjadi dasar berdirinya Indonesia. Kelima sila dari Pancasila pada hakikatnya adalah suatu nilai. Nilai-nilai yang merupakan dari sila-sila Pancasila tersebut adalah 1. Nilai ketuhanan, 2. Nilai kemanusiaan, 3. Nilai persatuan, 4. Nilai kerakyatan, dan yang terakhir 5. Nilai keadilan. Yang terakhir yaitu adalah makna Pancasila dasar ideologi negara. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu iden yang berarti melihat atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan kata logi yang berarti ajaran. Setelah memahami pengertian dari ideologi, kita perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia juga memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara. Selanjutnya yaitu adalah Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.